Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidum finnar wa suquma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa ulaika alladina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 dan 16 dari surah Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalul jannah ai sifatul jannah, perumpamaan atau keadaan surga allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu hanya untuk orang yang takwa. Orang yang nakal tidak ada tempatnya. Wu'idal muttaqun al-mushtarikatu baina dakhiliha, yang semua yang masuk ke dalam surga itu nanti punya hak bersama, mushtarikah, syirkah. Syirkah itu apa? Kerjasama bagi hasil, sama-sama memberi modal, sama-sama kerja. Ada lagi satunya namanya mudharabah. Kalau mudharabah itu akad kerjasama bagi hasil, tetapi hanya dari dua pihak. Yang satu pihak sahibul mal, pemilik modal, yang satu mudharib, pengelola. Jadi pemilik modal sama pengelola, itu mudharabah itu. Kalau musyarakah, sama-sama memberi modal, bisa-bisa juga sama-sama kerja, nanti juga bagi hasil. Nah, orang di surga itu katanya al-mushtarikatu baina dakhiliha. Mereka punya hak yang sama di antara para orang yang masuk ke dalam surga. Dakhil itu orang yang masuk. Pernyataan ini katanya
mubtadaun, mubtada. Khobaruhu, sedangkan khobarnya, mubtada itu apa kemarin? Subjek, sedangkan khobar itu adalah predikat. Predikatnya adalah fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di dalamnya, di dalam surga itu ada sungai. Sungai yang berisikan air biasa, tetapi ghairi asin, tidak berubah rasanya. Asin ini bil mat, dibaca dengan mat, artinya anya dawa, asin, wal qasri, dan bisa juga dibaca pendek, asin, gitu saja. Ma'in ghairi asin, bisa asin. Kadorib wa hidarin, seperti lafal dorib dan hidar. Jadi ada alifnya, juga ada yang enggak pakai alif. Ghairi asin ay ghairi mutaghayyir, tidak berubah. Bi khilafi ma'id dunya, beda dengan. Itu yang terjemahan itu ada salahnya. Itu tanpa tidak. Di situ ada kata-kata tidak, berbeda dengan, bukan, tidak, tidaknya dicoret. Jadi berbeda, beda dengan, nah gitu. Dan yang lain nanti gitu juga, tanpa tidak, tanpa kata-kata tidak. Ghairu mutaghayyir, tidak berubah rasanya. Bi khilafi ma'id dunya, beda dengan air di dunia. Fayataghayyar li'aridin, fayataghayyaru li'aridin, suka berubah karena sesuatu yang baru. Sungai di belakang kita itu kadang-kadang kalau kadung jernih sampai kayak biru, ya, saking dari jernihnya itu kayak biru. Tapi begitu di selatan sana hujan, apa? Nah, keruh, ya, nah itu berubah. Tapi kalau di surga katanya airnya tidak berubah, ya mestinya termasuk dengan rasanya. Wa anharun min labanil lam yataghayyar ta'mu. Dan di surga itu ada sungai yang terdiri dari susu yang juga tidak berubah rasanya. Bi khilafil labanid dunya, beda dengan susu di dunia. Li khurujihi min duru'i, karena sudah dikeluarkan dari apa istilahnya, tetek, ya, dari teteknya. Itu biasanya kalau sudah sekian jam apa berubah. Atau kita nggawe susu kaleng, itu pun nanti kalau berapa jam berubah. Tapi sungai yang terdiri dari air susu di surga tidak pernah berubah. Lam yataghayyar ta'mu. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada juga sungai yang terdiri dari khomer, arak. Arak tapi tidak memabukkan, sudah hilang, memabukkannya hilang, sehingga apa? Halal. Yang menjadikan haram itu karena memabukkan. Kalau mabuk biasanya lalu membahayakan kalau nyetir. Nah, di sana enggak. Jadi khomernya halal. Ladzatil lisyaribin, yang sangat lezat bagi peminumnya. Bi khilafi khamrid dunya, beda dengan khomer di dunia. Fa innaha karihatun. Khomer di dunia itu katanya apa? Karihah itu enggak enak.
inda syurbi ketika diminum. Bahkan ada yang mengatakan katanya pahit ini. Nah, tapi orang kalau sudah keranjingan kadang-kadang 2 botol itu bisa diminum. Dan itu memang nggak wajar. Ya. Jenengan kalau disiapkan teh, nah gini ya, ini kan kadang-kadang gantek ini. Tapi kalau orang sudah minum minuman keras, jangankan hanya satu gelas ini, 10 gelas itu bisa teh. Jadi memang nggak wajar. Nggak wajar. Tapi ada saja yang melanggarnya. Bahkan istilahnya setiap peraturan mesti ada yang melanggar. Tapi kita jangan berada di pihak yang melanggar kalau bisa. Wa anharum min asalim musaffa. Dan ada juga di surga itu sungai yang isinya itu madu yang terpilih, madu saringan, madu yang disaring, musaffa, pilihan. Musaffa. Ada yang mustafa, ya. Artinya antara sod dengan fa itu ditambah ta. Tapi karena sod maka taknya ganti to. Itu ada prosesnya itu. Mustafa ila hadratin nabiyil itu. Kepada nabi pilihan. Di situ katanya ada juga sungai yang terdiri dari madu pilihan yang tersaring. Bihilafi asalid dunya, beda dengan madu di dunia. Fa innahu bi khurujihi min butunin nahl, karena madu di dunia ini keluar dari perutnya lebah, tawon. Ya, lebah apa tawon? Kalau laba-laba lain lagi ya. Berarti di surga itu sungainya berapa macam? 4. 1 air biasa, 2 air susu, 3 khomer, 4 madu. Karena yukhal itu asyam'a wa ghairahu. Karena di situ biasanya campur dengan apa itu istilahnya? Lilin. Jadi ada sesuatu yang mestinya tidak diminum. Nah, tapi kalau madu di surga semuanya bisa diminum. Tidak cukup hanya itu, kebahagiaan orang surga, walahum fiha, dan bagi mereka di surga itu asnaf, ada macam-macam min kulli samarat, dari macam-macamnya buah-buahan. Jadi kelengkeng ada, rambutan ada, yang banyak durinya itu duren, ada yang kayak kemayu itu kesemek. Ya. Jenengan tahu kesemek itu kalau sudah masak itu mengeluarkan pupur wedak. Jadi buah itu wedaan. Oh, kalau wedaan berarti sudah matang. Sampai namanya kesemek. Dan macam-macam. Walahum fiha min kulli samarat wa maghfiratum mir rabbihim, dan ampunan dari Tuhan mereka. Berarti fahuwa radin anhum, maka Allah Tuhan mereka radin anhum, ridho terhadap mereka, ma'a ihsanihi ilaihim, bersama dengan kebaikan Allah kepada penghuni surga.
bima dzukira, sesuai dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Bihilafi sayyidil abid, beda dengan majikannya seorang budak, fid dunya, di dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya majikan kalau di mana, di dunia, qad yakunu ma'a ihsanihi, kadang-kadang walaupun dia itu berbuat apa, baik, ilaihim, kepada hambanya, kepada apa, kepada anak buahnya, itu kadang-kadang sakhiton alaihim, kadang-kadang marah-marah. Beda dengan Nabi, ya. Katanya sahabat Anas, saya itu ikut Rasulullah 10 tahun. Sekali saja saya enggak pernah dimarahi oleh Rasul. Nah, padahal orang sekarang kalau punya anak buah atau punya rewang, ya kadang-kadang seminggu itu diseneni ping 10. Berarti padahal seminggu itu berapa hari? 7 hari, tapi diseneninya itu ping 10. Berarti sehari itu 1,5 kali seninan disenin. Padahal katanya sahabat Anas, saya itu ikut Rasul 10 tahun. Enggak pernah. Apa sahabat Anas enggak pernah melakukan kesalahan? Ya pernah, tapi enggak langsung diseneni gitu. Satu ketika Nabi pipis, ya, pada waktu bepergian pipis. Nabi lalu bilang, Anas, saya ambilkan batu 3. Jadi kalau orang paper itu batunya 3. Tapi oleh ulama lalu di apa namanya, diproses lagi, boleh 1 tapi mukanya 3, boleh. Ada batu sekian. Nah, ini kan ya 1, 2, 3. Ah, ini boleh. Jadi contoh dari Rasul 3 batu. Ternyata sahabat Anas itu cari batu oleh loro 2, yang 1 enggak ada. Akhirnya ada kotorannya onta yang sudah kering kayak batu gitu. Dibawa ke Rasul. Katanya Rasul, Anas, ini najis, ini enggak boleh. Hanya gitu saja. Awaan. Ya apa sih? Sampai gini-gini. Ya apa sih? Wong ini telek kok. Rasul enggak pernah. Itu katanya sahabat Anas, 10 tahun saya itu kumpul dengan Nabi, saya ngerewangi Nabi, enggak pernah diseneni. Itulah Rasul. Memang angelnya. Tapi saya kemarin diceritani orang, ada di Al-Hikmah itu. Dia itu punya rewang, yang justru dia itu yang sering diseneni sama rewangnya. Ibu itu gini, jadi malah dia yang diseneni oleh rewangnya. Saya manut aja Pak Faisal, gitu. Ketimbang dia itu pergi, nanti saya ya apa gitu. Semacam-macam memang. Hidup itu macam-macam. Jadi apa katanya? Orang yang bertakwa itu akan disiapkan surga yang di dalamnya penuh dengan sungai-sungai yang isinya beto-beto itu, ditambah lagi dengan walahum fiha min kulli samarat, masih ditambah lagi dengan macam-macamnya buah-buahan, dan itu merupakan kasih sayang Allah yang enggak pernah nyeneni. Kaman huwa, apakah sama orang yang huwa khalidum finnar, yang kekal di neraka. Khalidun fiha, kaman huwa khalidun fiha, itu merupakan khobaru mubtada'in muqaddarin, khobar mubtada yang diperkirakan, yaitu aman huwa fiha dan na'im. Apakah sama dengan orang yang berada di dalam kenikmatan
Sementara orang yang kekal di neraka itu katanya wasuku ma'an, mereka diberi minum air hamiman yang sangat panas, ya. Syadidal hararati, yang sangat panas. Faqatta'a am'ahum, maka air yang sangat panas itu memotong-motong usus mereka. Kalau saya biasanya enggak menterjemah terpotong-potong, enggak, ambrol ususnya. Dengan minuman yang sangat panas itu ambrol ususnya. Faqatta'a am'ahum, ai musori nahum, usus. Fa kharajat min adbarihim, lalu usus yang ambrol tadi itu keluar dari jalan belakang. Am'a wa huwa, adapun am'a itu katanya jam'u mi'an, jamak dari lafal mi'an menjadi am'a. Kalau dia bil qasri dibaca pendek, mi'an gitu saja. Wa alifuhu an ya'in, dan alifnya itu ganti dari ya. Am'ahum, setelah ain alif hamzah, padahal mestinya mari ain itu ya mestinya. Nah, disitulah perubahan nukilat di dalam kaidah qawaidul al-qawaid, itu ada perubahan. Liqaulihim, karena kata-kata mereka orang Arab, mi'yan, am'a itu dari mi'yan menjadi am'a, yang artinya apa tadi? Ususnya ambrol. Berarti yang enak itu di surga apa di neraka? Di surga. Tapi untuk enak itu memang harus berjuang, harus sabar. Nggak sabar ya nggak bisa. Katanya surah 3 ayat 142. Surah Ali Imran ayat 142, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira begitu saja kamu akan masuk surga sebelum Allah mengetahui di mana perjuangan kamu dan di mana kesabaran kamu? Antara lain kalau ngaji itu sabarnya apa? Menahan ngantuk. Itu jenengan harus sabar itu. Alhamdulillah saya nggak pernah ngantuk saya kalau ngaji. Karena gak iso. Masa ngomong ambil alhamdulillah. Jadi kudu sabar. Sampai apa tadi? Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi untuk memperoleh surga itu memang harus berjuang dan harus sabar. Harus sabar. Kalau enggak bisa. Tapi kalau sudah sukses, kalau bisa, kenikmatannya seperti tadi itu. Ya, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratum mir rabbihim. Itu ayat 15. Setelah 15 ayat 16-nya wa minhum ay wa minal kufar
dan sebagian dari orang-orang kafir may yastami'u ilaik, ada orang yang mendengarkan kepadamu Rasul. Maksudnya fi khutbatil jumu'ati, pada waktu Rasulullah khutbah Jumat ada orang-orang kafir yang ngerunguk nih. Siapa itu? Wahumul munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Jadi dia itu sebetulnya kafir, tapi milu-milu ke Jumatan, ngerunguk nih khutbahnya Nabi, tapi hatinya sudah ditutupi dengan kemunafikan. Hatta idza kharaju, begitu dia itu keluar min indika, dari sisimu Rasul, artinya sehabis khutbah, qalu, orang kafir tadi, orang munafik tadi berkata lilladzina utul ilm, kepada orang-orang yang diberi ilmu, li ulama sahabati, yaitu ulama para sahabat. Jadi sahabat itu tidak semuanya ulama, ya, ada yang memang pintar. Minhum, diantaranya Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbasin, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Nah, orang kafir itu mengatakan kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas itu istizaan, dengan nada sinis, wa sukhriyatan, dan mengejek. Apa kata? Madza qala anifa, apa yang dikatakan tadi. Jadi Rasulullah khutbah itu yang berbahasa Arab dan mereka bahasa Arab, berarti apa? Mestinya paham, tapi mengatakan madza anifa qala anifa. Tadi itu ngomong apa Muhammad itu? Subhanallah. Itu kira-kira kalau ada Pak Zuhdi mungkin di sowing, ngawur kamu ini, nah, kan gitu. Atau Sayyidina Umar, dulu Sayyidina Umar, madza qala anifa, kata. Anifa sama dengan tadi, ya, bil maddi wal qasri, dibaca panjang, panjangnya itu cuma matobi'i, anifa, tapi bisa juga dibaca pendek, anifa, gitu saja. Hai as-sa'ah, satu saat, artinya tadi itu loh, tadi itu apa? Hai la narji'u ilaih, kami tidak akan kembali ke situ. Artinya dia tidak mau arahan dari Rasulullah. Langsung oleh Allah dinyatakan ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang oleh Allah ditutup rapat, dikunci mati hati mereka, ya, yaitu dengan bil kufri, dengan kekafirannya. Jadi kafir itu bisa menutup hati yang tadinya padang, ketutup. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fit nifaki, di dalam kemunafikan. Orang munafik itu senangnya memang mengikuti hawa nafsu, janji-janji gitu. Ya kalau nafsunya tidak berkenan, ya tidak dikerjakan. Janji tinggal bulan madu, hanya mimpi. Wah, itu nanti nyanyian itu. Nggak usah janji-janji. Makanya juga orang itu juga tidak boleh apa? Bukan tidak boleh ya, kurangi nadar-nadar itu. Kalau gini saya nanti akan, wallahi kalau gini, loh, kecuali nadarnya itu yang ngenakno. Kalau anak saya lulus, saya tak makan bakso seminggu. Wah, itu enak itu, tidak apa-apa. Tapi kalau lalu, tapi biasanya telung dino wis bosan. Ya, gitu. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah terlalu apa namanya dibebani. Diri ini jangan dibebani dengan nadar-nadar. Sebab nadar itu sesuatu yang tadinya biasa menjadi wajib. Seperti poso. Pokoknya kalau anak saya lulus, saya poso seminggu. Nah, posonya itu malah hukumnya wajib.
Jadi poso itu tadinya itu hanya satu yang wajib, yaitu Ramadan. Selain itu tidak ada yang wajib. Tapi ada poso wajib karena kafaroh, ya, karena denda, sumpah. Karena apa tadi, nazar. Nah, kalau nazar menjadi, itulah isinya, itu materinya. Sallallahu